pucuk titian Ratu Jurumangku sane merado yang gudeg sane moyang titian staf pengurus dempet dalam puri dempet desa dempet pusat Pak Kosami titian aturan suksoma kira-kira di Pak Kosami berarti duwe napak riki kumati beli jadi napi sane pacan pinabat jadi kawasan kiri kejang beragi numadang saking wenten pikenopipun kebubur bekas sida nincape lihatnya memanggilkan numadang kerajaan alam tidak pengelisir tidak sadeng rumah itu dari depan iri tidak ngopi dadak tidak wenten lihatnya semadar numadang saking pengeras idin dia jaga nggih semua ping Ratu udah besar sabun ledang nyicenan galah jagi atur-atur sering paro tane rauh rainu mangkin kemauan sedurung dijang minta atur-atur sematra aler dan surut-surut dijang iring Ratu kekasih kami nasi jauh dulu untuk ngaturun pangasung karep Om Swastiastu. Tenggane jeruk sane sampun meragut suci yang tiang. Kentan kaler ring Ratu Cokordo pengrajin karya dikirim pura dalam agam kaler tuh pragera ide atu dagu saji bilana pengurus kami TPN ke bos tiga tunas dua campur benten tadi tiap minggu ayat tuan sane nyanggrau utawi sane nyenteran jurusan mulai bisa makin sinap untuk ngaturun pramasati om sati om semua kalah ketiduran di tiang apa ngajang ring ke Jermanku sami pangat suci yang tiang dalam ring suryang tiang itu bagus saja sambil pamer ke semua yang tiang konsumen tapi wantan tiang tadi sedianan malah uangnya tiang dalam sami mengalir ring berdalam ring tempek nasalah jadi caranya mendadak atau rencananya ngawut ini atau ngawut rumah oh ampun diki Pak Label wenten prodi desain produk mantap talar wenten saking pasca isi pasar nanti saking pasca isi pasar wenten kali ini wenten pro talar wenten pro kali bambu. Nah secara akademik itu ampun luar gitu. Nah kewantan menyebut kanya sahabat-sahabat ayah-ayah yang mencatat sampun nenten pacang manuk sering kayu menjadane ini. Dia dados atur tidak ini akeh dados pengelompok tidak membuat nenten manuk sering kayu nanti malih wan sawetan kalah kali itu kan ya. Akhirnya jika mantan sedang mantul, memerintah akeh, bercuti sedang mantan dari sekolahnya kan santok memiliki dikejar kalah kan ya, satu tidak senang bantu para usaha. Oh, santi.
pripun? Om Swastiastu. Kami dari ISI Denpasar, salah satu lembaga yang ada di sana adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Pengembangan Pendidikan. Salah satu program dalam lembaga LP2MPP itu adalah selain penelitian juga untuk melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat. Dalam Tridharma Perguruan Tinggi, seorang dosen wajib melaksanakan 3 kegiatan. Yang pertama adalah akademik, yang kedua adalah penelitian, yang ketiga adalah pengabdian pada masyarakat. Nah, yang menangani bidang penelitian dan pengabdian pada masyarakat itu ditangani oleh LP2MPP. Nah, dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat, sebenarnya ISI Denpasar memiliki banyak kegiatan. Dari dulu mungkin masyarakat sudah banyak yang tahu bahwa ISI Denpasar mahasiswanya telah melaksanakan kuliah kerja nyata ke desa-desa yang ada di seluruh Bali. Nah, kuliah kerja nyata itu sebenarnya adalah merupakan program pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah, sekarang semenjak turunnya kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, untuk kegiatan KKN itu sifatnya mandiri. Itu menjadi salah satu skim di dalam MBKM, yaitu KKN tematik. Nah, jadi sekarang untuk program KKN itu sifatnya adalah perorangan, itu di akademik atau di fakultas, dan mahasiswa bisa mengambil salah satu program MBKM itu, yaitu adalah KKN tematik. Nah, selain itu LP2M ISI Denpasar juga memiliki program pengabdian kepada masyarakat. Yang pertama adalah Nata Cita Swabudaya. Itu adalah program pengabdian yang dilakukan oleh dosen teknik di salah satu desa dinas atau desa adat yang ada di seluruh Bali. Nah, selain itu juga LP2M ISI Denpasar memiliki program Nata Cita Buana, yaitu pengabdian kepada masyarakat yang ada di luar negeri, yaitu memberikan bimbingan dan pelatihan kepada anak-anak Indonesia yang berada di luar negeri. Nah, selain dari program itu, juga program pengabdian kepada masyarakat itu bisa dilaksanakan oleh kelompok dosen yang ada di ISI Denpasar. Nah, dalam pelaksanaan pengabdian tersebut banyak aktivitas yang bisa dilakukan, tidak saja berkaitan dengan kebersihan lingkungan dan sebagainya, tetapi yang paling banyak dilakukan adalah bagaimana melakukan pengabdian kepada masyarakat yang berkaitan dengan potensi-potensi seni yang ada di Bali. Nah, baik itu berupa ngayah yang bisa dilaksanakan di pura-pura, ataupun memberi bimbingan dan pelatihan berkaitan dengan seni pertunjukan, apakah itu seni sakral maupun seni profan. Nah, itu adalah kegiatan-kegiatan daripada program pengabdian yang ada di ISI Denpasar. Nah, dalam hal ini diharapkan masyarakat yang membutuhkan tenaga-tenaga dosen maupun mahasiswa yang ada di ISI Denpasar bisa melayangkan surat ke LP2M ISI Denpasar untuk memberikan pelatihan maupun pembinaan. Nah, dalam surat permohonan itu untuk bisa mengalokasikan
potensi-potensi yang dibutuhkan, juga diharapkan dicantumkan bidang-bidang apa yang diperlukan untuk memberikan pembinaan yang ada di masyarakat, apakah itu bidang kerawitan, apakah itu bidang seni tari, seni pedalangan, maupun bidang seni rupa. Nah, dalam kegiatan seni rupa, pengabdian masyarakat bisa dilakukan untuk membantu pembuatan berbagai sarana upacara, apakah itu sarana-sarana yang bersifat sakral maupun sarana-sarana yang sifatnya pendukung. Nah, seperti pembuatan dekorasi dan sebagainya. Nah, kemudian untuk pembuatan sarana-sarana yang sakral bisa dalam bentuk pembuatan lukisan umbul-umbul, lukisan kober, ataupun juga nyurat beberapa sarana upacara yang difungsikan di dalam sesajen. Nah, itu adalah kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan oleh program pengabdian yang ada di Isi Denpasar untuk ngayah di beberapa pura yang ada di Bali. Nah, untuk kegiatan pengabdian ngayah di pura dalam Ageng Letundo memang diawali dengan permohonan surat dari Beniser Adat untuk dosen-dosen Isi Denpasar bisa membantu dalam pembuatan sarana upacara, yaitu berupa umbul-umbul dan kober Dewata Namusange. Nah, pada kesempatan ini terdapat 24 dosen yang melakukan pengabdian di Pura Dalam Letundo yang terdiri dari Prodi Seni Murni, Prodi Kriya, Prodi Desain Produk, Pasca Sarjana, dan DKP. Nah, pelaksanaan kegiatan pengabdian di sini akan dilaksanakan 2 hari, yaitu hari Sabtu 14 Januari dan hari Minggu 15 Januari. Nah, mudah-mudahan dari kegiatan pengabdian ini kebutuhan sarana upacara berupa kumpul dan umbul-umbul dan kober bisa terselesaikan. Nah, juga dalam kesempatan ini kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dalam kegiatan pengabdian ini, kami selaku Ketua LP2M Isi Denpasar mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan tidak lupa juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Desa Pekraman Letundo karena telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan ngayah dalam pembuatan umbul-umbul dan kober. Berarti salah satu program Tridharma perguruan tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat, telah bisa dilaksanakan dengan baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Yang akhiri dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om.
Tôi lá rồi. Tôi cho asli tuang lu kan. Gampang. Iya. Kuning. Mungkin ya mungkin. Pak nanti anu nanti warna kan